Tiongkok tengah dilanda kekhawatiran terhadap janji Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump. Presiden terpilih Amerika Serikat tersebut berencana memberlakukan tarif tinggi pada barang buatan Tiongkok. Dilansir dari BBC News, Rabu 20 November 2024. Pilihan kabinet Trump seperti Marco Rubio dan Mike Waltz semakin mempertegas sikap keras terhadap Tiongkok. Rubio menyebut Tiongkok sebagai ancaman abad ini, sementara Waltz mendorong fokus strategis Amerika Serikat untuk melawan Partai Komunis Tiongkok. Beijing telah mempersiapkan diri menghadapi kebijakan Trump di periode kedua, meskipun hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok telah memburuk sejak pandemi COVID-19. Pada 2017, hubungan kedua negara mencapai puncaknya saat Xi Jinping menjamu Trump di kota terlarang. Namun, pandemi COVID-19 dan penyebutan virus sebagai virus Tiongkok oleh Trump merusak hubungan tersebut. Tarif perdagangan senilai lebih dari 300 miliar dolar atau 4.758 triliun rupiah masih berlaku hingga kini. Sementara Xi memperkuat posisinya sebagai pemimpin Tiongkok dengan kemungkinan menjabat seumur hidup. Ketegangan Amerika Serikat dengan Tiongkok juga meningkat terkait isu Taiwan dan Laut Cina Selatan. Di bawah kepemimpinan Xi, Tiongkok semakin agresif terhadap klaim teritorialnya. Meski Trump menghindari menjawab pertanyaan tentang kemungkinan Amerika Serikat membela Taiwan jika diserang. Namun, para ahli memperkirakan Amerika Serikat akan tetap memberikan bantuan militer ke Taiwan sesuai undang-undang. Trump sebelumnya pernah memuji Xi Jinping, namun baik Trump maupun Xi memiliki visi nasionalisme kuat untuk negara masing-masing. Kini, ekonomi Tiongkok menghadapi tantangan besar seperti perlambatan pertumbuhan, krisis properti, dan tingginya tingkat pengangguran. Tiongkok telah mulai mendiversifikasi sumber impornya dan meningkatkan ekspor ke negara-negara non-sekutu Amerika Serikat untuk mengurangi dampak tarif perdagangan. Hubungan Trump dengan Elon Musk juga dianggap sebagai peluang bagi Beijing untuk memengaruhi kebijakan tarifnya. Di tengah persaingan global abad ke-21, Tiongkok mencoba menggambarkan dirinya sebagai kekuatan dunia yang stabil dibandingkan Amerika Serikat yang dinilai tidak konsisten. Berpotensi menjadi presiden seumur hidup, Xi memiliki keunggulan membuat langkah strategis menuju tujuannya, sementara Trump hanya menghambat sementara. Xi tampaknya telah mempersiapkan strategi jangka panjang untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul dari kebijakan Trump. Strategi Xi Jinping. Industri semikonduktor Cina sedang bersiap untuk 4 tahun ke depan di era Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Pasalnya, perusahaan Cina kini diminta untuk meningkatkan pembelian peralatan pembuat chip dan mencari peluang untuk merekrut talenta asing serta menjalin aliansi baru. Di antara strategi yang dipertimbangkan adalah upaya untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara dan perusahaan yang mungkin merasa terasing oleh Amerika Serikat. Seperti yang diketahui, Trump menargetkan raksasa telekomunikasi Cina seperti Huawei dan ZTE, serta pembuat chip SMIC selama masa jabatan pertamanya. Kebijakan Trump membuat beberapa perusahaan Cina masuk dalam daftar hitam perdagangan yang membatasi akses mereka ke perangkat keras dan perangkat lunak produksi Amerika Serikat.
Sebaliknya, pemerintahan Biden melakukan kontrol ekspor yang lebih luas, yang dimaksudkan untuk memutus seluruh akses Cina ke chip canggih yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Yu Jing, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Semikonduktor Beijing, mendesak perusahaan-perusahaan chip Cina untuk meningkatkan bisnis luar negeri mereka dan berekspansi ke lebih banyak negara. Ia mengatakan mungkin akan ada peluang untuk melanjutkan pengadaan impor chip tertentu jika berkoordinasi secara global antara Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa untuk melemahkan sanksi. Perusahaan-perusahaan juga harus meningkatkan upaya untuk menarik talenta luar negeri jika pemerintahan Trump memberlakukan kembali blokir seperti pada masa jabatan pertamanya. Selain itu, taktik ini juga bisa mengantisipasi jika Trump menerapkan kembali kebijakan yang mempersulit mahasiswa dan profesional Cina untuk bekerja di Amerika. Banyak artikel juga meramalkan industri chip Cina akan menerima peningkatan kontrol ekspor dan potensi tarif di bawah kepemimpinan Trump. Dan satu-satunya jalan adalah dengan menggandakan kemandirian dalam hal produksi.